Kita lanjutkan pembahasan kita tentang masih terkait dengan salat. Kalau sebelumnya kita membahas hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, artinya kalau dilakukan itu tidak mempengaruhi salat dan tidak membatalkan salat. Kita lanjutkan hal-hal yang terlarang ketika salat. Hal-hal yang terlarang dalam salat ini memungkinkan berkurangnya nilai pahala salat kita, atau ada kemungkinannya madosa ki tapi sah, salat tetap sah. Mari na madosa nasabah ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar pada saat melaksanakan salat. Yang pertama, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang terlarang ketika salat. Yang pertama adalah mengangkat pandangan ke langit. Mak kita menre riwayat nama sempajang. Mas sempajang cengak ya mak kita loyase. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamu an raf'ihim absarihim inda du'a'i fis shalah ila as-sama' aw la tuhtafanna absarahum. Hadis ini masyarakat muslimin diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Betuanna hendaklah orang-orang yang benar-benar, hendaklah orang-orang itu berhenti. Layan tahiyanna, larangan yang ada lam taukidnya dan nun tauhid. Hendaklah mereka berhenti untuk cengak. Seharusnya napaja ini cengak. Itu kan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, sebelum kita ya radiolo kiblatna umat selenge dena ko Ka'bah, dena lo Mekah, tapi ke Masjidil Aqsa. Makanya dalam Al-Quran itu digambarkan qad nara taqalluba wajhika bis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya radiolo maselenge nari ko masampajang yo ko Madinah mangoloi lo Masjidil Haram. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tidak terlalu senang. Ya digambarkan dena pujilat dari mangolo lakor, tapi karena perintahna pun Allah taala sehingga umat Islam menghadap ke Masjidil Haram. Pada saat tidak senang, makanya pun Allah taala qad nara taqalluba wajhika bis sama', tuliwirita ku cengak menghadapkan wajahmu ke langit. Nah, oleh karena itu falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan menghadapkan asapun Allah taala ke kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Makanya di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Mainanya segi Masjid Kiblatain nasabak mas sempajang nabita nano iayae. Nah sementara menghadaplah Masjidil Aqsa'i no iayae fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah nagilingi arah kiblatnya nabita. Jadi dari Masjidil Haram menghadap ke dari Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Ya muyasangi Masjid Kiblatain karena dalam dua salat dua kiblatnya Rasulullah. Di awal-awal salat menghadap ke Masjidil Aqsa, di pertengahan ayat no iayae menghadap ke Masjidil Haram, iasan ni Masjid Kiblatain. Nah kemudian sesudah itu masyarakat muslimin tidak boleh lagi menghadap ke langit. Tidak boleh denang awak dei pacingak mendre ulu ai pakitai. Nah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna,
Ini larangan yang tegas. Hendaklah mereka menghentikan orang-orang itu ketika salat menghadapkan wajahnya ke langit. Layan tahyanna, untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam salat, berdoa atau dalam salat. Atau kalau tidak, niscaya pandangannya akan disambar. Artinya begitu, kayak pada Nabi tamilo doa disambar hal-hal yang tidak baik. Nariko cengak mopi, maka ada kemungkinannya hendaklah disambar saja pandangannya pakitan nariko ya to biasa mau cengak min relengi nariko mas sampajang. Begitu tegasnya ini larangan, sehingga ada yang mengatakan bahwa larangan ini makruh. Makruh kalau terjadi dalam salat. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan biasa pandang enteng yang sangat makruh. Maka dari makruh yang bicara lagi nama samoi. Ya memang sah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sah. Tapi makruh itu bahasa Arab dari kata-kata karaha, yakrahu. Agak betul nak karaha dibenci, nak caca pun Allah taala. Makruhun orang yang tahu icacai kopong Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud pajak ki sah salat tak, tapi nacaca pong Allah tak, nacaca ki pong Allah taala. Ia makruh. Pada moi sunnah masyarakat muslimin ibadah atau pandang enteng. Maka dak sunnami. Sunnami. Bahkan didefinisikan maka dia sengaja sunnah kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah, ini apa-apa, rugi. Makanya sebenarnya dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan rugi. Rugi nasabat tidak ada pahala. Atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu tidak melaksanakan sunnah, mereka akan menyesal. Maksud sekali kalade Umar bin Khattab terlambai bawa mas sempajang asara nasabah boleh daratna karena masa sekali naro Umar bin Khattab nasumbangkan daratna. Begitu menyesalnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makruh masyarakat muslimin nacacap wang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan yang kedua adalah memandang sesuatu yang memalingkan. Kita melihat sesuatu yang bisa memalingkan paringan rata lori Allah Subhanahu wa taala, memalingkan bacaan-bacaan kita. Ya rokubulan Nabi ta na ceritai Anas, kana kiraman li Aisyah sarrat bihi janiba baitiha. Ya rokubulan Aisyah ngasang Anas angka hordenna ko samping rumahnya, maksudnya samping rumah, horden di jendela samping. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti. Maka dia Nabi ta watang ka horden na Aisyah mega warnana. Nah maka dia Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiti ai. Aja palette ro hordenge. Lepaskan itu hordeng. Fa innahu la tasalu tusawirhu ta'ridu li fi salati. Sesungguhnya gambar-gambar itu selalu memalingkanku dalam salat. Nasabak kedo-kede roh hordenge tuli naganggui sempajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memalingkan. Nah biasa kita ada orang kita lihat salat engkau lalo gilis simitai cele mitai namo mabila naitasi. Ini tidak ada sama dengan yang ada sebentar, menoleh tanpa ada keperluan. Termasuk masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini biasa tidak sadar pakai baju yang banyak tulisannya pergi di masjid, apalagi mondri. Mondri yang koki nakuro. Pokok namanya koki na, apalagi katona calon anggota DPR ya baju partai. Ya rute mondrita salah cedek ya miruna baca. Nah, itu memalingkan masyarakat muslimin. Jadi kita hindari yang kata biasa iklan agak produk oki nemondri, kita hindari untuk tidak pakai ke masjid nasabah wading naganggu pandangannya orang salat. Dekaga tidak ada keinginannya, tapi gara-gara kerokie ya termasuk
hal-hal yang bisa memalingkan kita dalam salat, ada tulisan-tulisan yang besar di dalam salat, ya kita hindari. Nah sabab odingi naganggu atau masampajangi. Nah ini termasuk masyarakat muslimin hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasuruh palete nasuruh lekairo horena Aisyah. Termasuk tambahannya yang dilarang adalah menoleh tanpa ada keperluan. Sebenarnya secara umum boleh menoleh dalam salat secara umum. Ya kalau ada keperluan, ya hal-hal yang dibolehkan dalam salat, jalan dalam salat boleh. Buktinya nareko kosongi yolota, kita jalan ke depan mengisi saf yang kosong. Ya kalau ada hal yang memungkinkan boleh menoleh gilit cede nasabah sesuatu hal, maka itu boleh, tapi tanpa keperluan makruh. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, maka dari Aisyah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati bis salati. Utanaiwi, maka dari Aisyah radhiyallahu anha utanaiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh, giling, memalingkan pandangan, giling ila sempajang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ihtilasun yakhtalisu syaitanu fi salatil abdi. Setengah-tengahnya giling balik dalam salat itu adalah pencurian. Ya, jadi pangah yang dilakukan setan terhadap salatnya seseorang hamba. Jadi biasa langsung mencuri dalam salat. Atau gilingi masa 4 jam melihat hal-hal yang kira-kira tidak perlu, maka itu adalah pencuri di dalam salat. Jadi wadiki maka pangah dalam salat. Jadi tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini yang biasa menjadi perdebatan di antara kita, kisah isbal. Ya isbal bahkan biasanya sama kada bukan golongan tak. Tania golongan tak biasanya isbal memanjangkan kain sarung menutupi mata kaki. Ulama berbeda pendapat tentang isbal ini. Engkau ada ulama yang mengharamkan. Engkau ulama yang mengharamkan isbal. Artinya asbab angka hadisana Nabi tamakda sarung yang menutup mata kaki itu di neraka. Kemudian riwayatna napuada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaro Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah sekaligus mertuanya, termasuk orang yang pertama masuk Islam. Maka dia Abu Bakar magania Rasulullah, iye anuku aku sene pura siwaka menre turun lagi. Nama kedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta tasna'u bihiyal. Kau ikut nasang, Abu Bakar tidak termasuk itu karena kamu tidak melakukan itu karena sombong. Ya, karena sombong. Sehingga ulama beda pendapat masyarakat muslimin. Ada ulama yang mengharamkan isbal, ada ulama yang memakruhkan isbal, ada ulama yang membolehkan isbal selama tidak sombong. Jadi 3 ini. Bagaimana dalam salat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam salat isbal tidak membatalkan salat, tapi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kemudian Syekh bin Bas mengatakan ini hadisnya lemah. Engkau tahu pura mas sempajang. Nah, isuro si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulangi nasi jenek mula si kumajenek sampai 3 kali. Sampai 3 kali na isuro la ulangi sempajak jenekna. Kemudian makutane sahabat nama ke tuli na ulangi mani sempajak jenekna. Nama kede Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitongat-tonganna degaga sempajanna. Tahu angkai na palampeki kainnya menutupi mata kakinya karena sombong. Itu karena sombongnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya di tarjih disebutkan bahwa tidak membatalkan salat. Jadi sebenarnya masyarakat muslimin kotoman ini kita hati-hati itu.
tidak ada salahnya, karena ini ada jelas hadisnya. Walaupun ini tidak membatalkan salat, kita berusaha untuk tidak memanjangkan kain pakaian itu menutupi mata kaki. Ya, kita berusaha untuk jangan sampai kain sarung kita itu menutupi mata kaki. Yang saya sebenarnya juga ada beberapa kita lihat ada yang sampai menutupi mata kaki, jelas ini tidak boleh. Ada juga yang di atasnya sedikit, yang penting sudah tidak menutupi mata kaki, sudah tidak isbal namanya. Angkatu pertengahan. Dalam hadis Rasulullah SAW itu pertengahan Nabi Tina. Kemudian ada juga memang yang kadang kelewatan, yawana micedek na utuna, masalah ya istilahkan celana puntung. Ya kedo cedek masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tarakkai cedek, apalagi nak pakai dia nak kata menrek kelihatan lutut. Lutut itu termasuk aurat yang tidak boleh diperlihatkan dalam salat. Aurat laki-laki itu dalam yang tidak boleh dilakukan dalam salat, terlihat dalam salat. Dan ini syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat adalah pusat sampai di lutut. Ya, pusat sampai di lutut. Jadi ini tidak boleh kelihatan. Nakopi teutut masyarakat muslimin masuk syarat sahnya salat. Jadi yang kita lakukan sebenarnya mulailah pertengahan sampai di bawah. Jangan sampai juga di mata kaki. Mata kaki itu termasuk isbal. Nah ini hadisnya ulama berbeda pendapat. Ulama ada yang mengatakan haram isbal. Ada ulama yang mengatakan makruh isbal. Ada yang mengatakan boleh, mubah isbal, tapi ada catatannya. Boleh isbal selama tidak ada kesombongan berdasarkan hadisnya Abu Bakar tadi. Hadisnya Abu Bakar makada innaka lasta tasnau bihal, kamu tidak melakukan itu dengan sombong. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhati-hati. Manini istilahnya dalam beragama. Ya, kita jangan sampai mata kaki itu tertutup. Tapi kemudian yang kedua, jangan juga ini menjadi perdebatan. Ajana kongka tahu melebih kain sarungnya sampai di bawah mata kaki, kita bilang sesat. Atau kita mengatakan ada yang terlalu tinggi juga bilang sesat. Ulama sebenarnya walaupun berbeda pendapat, ini isbal ini bukan hal yang prinsip di dalam agama. Kenapa saya mengatakan bukan hal yang prinsip dalam beragama? Di dalam buku-buku akidah tidak ditemukan buku akidah para ulama tidak ditemukan hal ini, pembahasannya dalam hal ini. Janganlah hal ini yang memecahkan kita, yang karena perbedaan ini salah pahaki. Makanya kita anggap bahwa hal ini tidak membatalkan salat, apalagi kalau tidak dilakukan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sengaja. Jadi juga hati-hati yang terlalu tinggi, apalagi sampai kelihatan lututnya di dalam salat. Lutut termasuk bagian daripada aurat, dan menutup aurat di dalam salat itu adalah syarat sahnya salat. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya adalah agar bicara gina mengalih-alih, menguap. Jika seorang terpaksa ingin menguap ketika salat, maka hendaklah ia berupaya untuk menahannya, menahan semampunya. Kalau hal ini tidak bisa ditahan, maka natutu isumpanna, ya, berusaha untuk menutupnya dengan tangannya, berusaha menutup dengan tangan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abu Hurairah, at-tasawubu minasyaitan. Menguap itu bagian daripada salah satu dari perbuatan setan. Fa idza tasawaba ahadukum, apabila di antara kalian menguap, narikongka atau mengalih-alih, fal yakzim mastata, maka berusahalah dia untuk menahannya. Nasa biasa palaiku sampai subuh oleh sialota pasadi, ya de beda kapal tempore mas sampai tahajud, ya lama mai taitan ni motokna purani apa beraktivitas, bahkan salat cedek purani mandre subuh.
Dek nak kepada cakar du ya. Ini yang baru bangun langsung ke masjid, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada godaan-godaan itu melok mengalih-alih. Maka ketika itu tidak bisa ditahan, maka tutuplah dengan tangan. Kita tutup supaya kita tidak menguap. Wallahu alam, apakah menguap atau menguap? Ya, yang jelas ini bicara rina mengalih-alih. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan selanjutnya yang tidak boleh dilakukan di dalam salat adalah menjalin jari jemari. Walaupun ini dilakukan sebelum salat, termasuk di dalam salat, dilakukan dalam salat itu makruh. Kalau dilakukan di luar salat, maka bisa mengurangi nilai-nilai pahala salat berjamaah kita. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatihi hatta yarji'u fala yaqul hakada." Apabila salah seorang di antara kalian beruduk di rumahnya, majin kubulana nainapal lawi masjid untuk laksanakan isam pajak berjamaah, maka senantiasa ia mendapatkan pahala salat sehingga dia pulang. Jadi majin ki kubulata, kemudian kita pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Jadi mapamula jeneta kubulata letuk lisuta itu semua dihitung sebagai pahala salat. Namun purani masam pajang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, purani masam pajang, tapi tetap itu dinilai salat sampai kita pulang ke rumah. Kemudian Rasulullah menambahkan, fala yakul hakadha wa syabaka baina asabihi. Tapi aja janganlah dia menjalin jari jemarinya, napakwe. Janganlah. Selama itu janganlah kita begini. Duduk biasa gitu, tudang ipakwe. Saya banyak saya lihat sudah salat duduk mau wirid, masya subhanallah, sebelum sampai subhanallah napakwe limanna. Ini kita hindari. Tidak apa-apa sebenarnya, ini hal yang persoalan kecil tidak apa-apa, tapi ada hal-hal yang bisa hanya mengurangi nilai-nilai pahala kita. Padahal koki bola tamak jenek letuk kilisu dinilai bernilai ibadah salat, letuk kilisu malalaki tapi nilainya nilai ibadah salat. Tapi makanya Nabi janganlah dia menjalin jari jemarinya. Jadi selama tidak melakukan hal ini maka dinilai salat. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud bukan tempatnya untuk baca Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wala ala wa inni nuhitu an aqra'ul Qur'ana raki'an aw sajidan." Sesungguhnya ketahuilah bahwa saya dilarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud dan ruku. Yang umpamanya ada orang ruku nak baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yang ruku sih nak baca sih qul a'udzu birabbil falaq min syarri itu terlarang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Maka dia Nabi dalam ruku itu a'zim rabbaka. Di dalam ruku itu agungkanlah Rabbmu. Ada bacaan, kita punya bacaan ruku, ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim, itu bacaannya, dan itu hukumnya dalam salat, itu wajib salat. Wa'adhi rabbaka fir ruku, pakarajai puamu ilalan ruku. Jadi kalau kita sudah baca umpamanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ternyata imam belum bangun dari rukunya, kita tambah dengan bacaan lain, umpamanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, baca subhana rabbil azim, karena perintahnya adalah mengagungkan Rabb, ya ipakaraji puatta. Kemudian selanjutnya wa amma fis sujudi, sedangkan dalam sujud, wa amma fis sujudi fajtahidud du'a, di dalam sujud itu bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Jadi ini makanya ada ulama yang mengatakan dalam sujud itu
Kita setelah membaca bacaan sujud subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, atau kita sudah membaca subhana rabbiyal a'la, di situ ditambah doa. Di situ ditambah doa, ya doa. Bahkan Imam Malik mengatakan boleh menambah dengan bahasa daerah. Kalau nasabah perintahnya adalah bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Jadi kumpulan ibaca doa sujud, kita bisa berdoa. Tapi ada ulama yang mengatakan termasuk di tardi, usahakan jangan berbahasa Bugis. Ya, pengajian kita baru-baru ini yang oleh Dr. Haji Abbas Pacu LC itu menjelaskan bahwa tidak boleh mengkhususkan di sujud terakhir untuk berdoa. Kalau kita mengkhususkan ini yang bisa yang pada semua sujud itu boleh kita berdoa. Pura ibaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, kita tambah doa. Kita tambah doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nasabah perintahnya adalah bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa dan tidak boleh membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau doa itu dari dalam Al-Qur'an? Umpamanya Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bukan membaca Al-Qur'an, tapi kita berdoa memakai doa yang berasal dari Al-Qur'an. Nah, beda kalau umpamanya qul huwallahu ahad atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kama, bukan doa, ayat-ayat yang umum. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan selanjutnya ini masih banyak juga yang kita temukan adalah meletakkan kedua lengan ke lantai ketika sujud. Ya rukus sujui rabat manang ima pamula capane letukoi. Sujud dengan meletakkan semua ini. Maka dari istilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas, i'tadilu bis sujudi wa la yasbitu ahadukum zira'aihi imbisatul qalbah. Berlakur luruslah di dalam sujudmu, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua tangannya seperti menempel ke lantai seperti yang dilakukan oleh anjing. Itu ero aswe bokai ko matin roy rapat manangnya. Nah istilah kan Nabi jangan seperti itu. Makanya dalam sujud itu kita angkat ini terangkat. Jadi ia limai yawa telapak tangan rapat, kemudian ini terangkat. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih temukan ini yang rapat kedua tangannya. Kemudian yang masih ada juga yang kita temukan adalah berisyarat dengan kedua telapak tangan. Saya pernah pengajian di salah satu masjid di daerah timur. Mulai masalah salat itu kena rekomak bereselengi napa lepak ilimanna. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu banyak hampir di setiap masjid kita ada. Alasannya pembuka rezeki. Pak buka dalek nasang. Apa iya padahal ini masyarakat muslimin adalah penutup salat pembuka rezeki. Pembuka rezeki komelo ki misi hitungan pembuka rezeki ada di pintu masjid ketika kita keluar dari masjid. Aga buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi doanya orang yang doa pembuka rezeki itu ada di pintunya masjid, bukan dena mundrina sampai jatuh assalamualaikum. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada yang melakukan ini di masjid kita, assalamualaikum pajai. Nah sahabat, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Nah cerita Jabir bin Samurah makna kunna idza shallaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya kita dulu nariko masampajaki si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulna assalamualaikum warahmatullah. Setiap kita mengatakan assalamualaikum berselengi ke kanan dan ke kiri, wa asyara biyadihi ilal janibaini. Di antara kita itu banyak yang di zaman Rasul ya, mega memen ni wattunna berselang berisyarat dengan tangan, membuka telapak tangan. Assalamualaikum. Ini zaman Rasulullah sudah ada. Nah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tu'miuna
bi aidikum ka'annaha adna hayla syamsi innama yukfi ahadukum an yasna'u yadahu ala fahitihi wa thumma yusallimu ala ahihi man ala yaminihi wa man ala shimalihi. Maka dia Nabi Muhammad SAW, untuk apa kalian lakukan isyarat dengan tangan-tangan kalian seperti padai ikut untai. Ya, bagaimana ekor untai itu kedo-kedo aku ikut untai. Biasa gerak-gerak begini. Kenapa di antara kalian berisyarat dengan tangan kalian seperti ekor unta yang bergerak-gerak? Sesungguhnya salah seorang di antara kalian cukup meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, kemudian mengucapkan salam ke kanan kepada saudara-saudaranya yang ada di kanan dan ke saudara-saudaranya yang ada di kiri. Jadi masyarakat muslimin, masih biasa kita dapatkan. Jelas ini Rasulullah SAW. Apakah ini membatalkan salat? Tidak membatalkan salat, tapi makruhnya salat. Jadi kita, karena masih ada paham-paham ini nasi Pak buka dalil. Alasan saya pernah tanya, saya pengajian di daerah Jalanan Kerapang, bekasiangan diulang-ulang, iruna dia namanya lupa aja. Pertama mungkin kebiasaan anak-anak bicuk ngopi, yang kedua alasannya adalah pembuka rezeki. Pak buka dalil nasi assalamualaikum, assalamualaikum. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya Rasulullah, maka ana udamin salasa, saya menjamin 3 golongan. In asya udamin rizqahu, narik kutui udamin dalekna, in mata udamin yudhilul jannah, narik komate udamin ipatama surga. Yang pertama adalah man kharaja baitahu ghasiyan fi sabilillah, orang yang keluar dari rumahnya untuk berperan di jalan Allah. Yang kedua, man kharaja baitahu lil jamaati fil masjid, orang yang pergi salat berjamaah di masjid, dijamin yang tungkat sempajanna berjamaah ijami dalekna kopong Allah Ta'ala. Kenapa dijamin? Karena pintu rezeki itu ada di pintu keluar masjid. Keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Ini anak-anak mau pi apa lagi dipelajari di tingkat doa keluar masjid, doa masuk masjid. Apakah ada dalil yang lain dalam Al-Quran? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kita kalau sudah melaksanakan salat disuruh ini, walaupun terkait dalam salat, terhubung dengan salat Jumat, ada dalam surah Al-Jum'ah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan satu yang terakhir yang tidak boleh dilakukan dalam salat adalah mendahului imam. Maka dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ama yahsyal ladina yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yahulallahu ra'sahu ra'sal himar. Dega nami tahu tawe yang ke betai imangi laiselewi ulunna ulu keledai, ulu himar, ya, ulu nyarang. Apakah ini masyarakat muslim membatalkan salat? Ya, tidak membatalkan salat, tapi makruh, karena makruh kita diganti kepalanya dengan kepala himar. Jadi termasuk tidak boleh dilakukan adalah mendahului imam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah salat kita dengan maksimal dan menghindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam salat kita. Nang kaki nagolong kampung Allah taala, orang yang senantiasa diterima salat-salat kita. Mari kita menutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.